Halo teman-teman, di sini saya Alsara Simanjuntak dan Sandra Hanania akan membahas PSAK 73 Sewa dan implementasinya. Pertama, kita akan membahas konsep sewa. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sewa merupakan alternatif pembiayaan untuk menghemat kas entitas. Sewa operasi disajikan off-balance sheet, yaitu tidak ditampilkan di laporan posisi keuangan, sehingga dapat meningkatkan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio efisiensi dan leverage. Sewa diklasifikasikan atas sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa operasi atau operating lease merupakan sewa dalam jangka waktu yang pendek. Pada sewa operasi, alat dapat digunakan oleh penyewa, tetapi aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Transfer ownership tidak terjadi di akhir masa sewa, dan juga untuk pemeliharaan alat biasanya dilakukan oleh yang menyewakan. Penyajian dalam laporan keuangan, sewa diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif. Tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi, atau disebut off-balance sheet. Keuntungan sewa operasi adalah memperoleh pendanaan dengan rate yang tetap, tepat untuk aset yang teknologinya cepat sekali berubah karena investasinya lebih murah sehingga akan fleksibel. Akan menguntungkan dari segi perpajakan dikarenakan beban yang menjadi lebih besar. Tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan utang, yaitu off-balance sheet. Rasio keuangan menjadi lebih bagus, di mana rasio tersebut adalah rasio efisiensi dan rasio leverage. Tidak perlu memelihara aset oleh entitas karena seringkali maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Menghemat kas dan pendanaan di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Untuk kerugian penerapan sewa operasi adalah entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa yang akan datang tidak diperoleh, di mana untuk aset utama entitas cukup berisiko jika menggunakan sewa operasi. Sulit diperoleh untuk alat-alat khusus, sering sekali lebih mahal daripada membeli aset. Dan karena cepat terjadi perubahan teknologi, maka tidak dapat dimanfaatkan optimal. Penggunaan terbatas karena tergantung dengan perjanjian sewa. Sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan atau capital lease atau finance lease merupakan bentuk pendanaan jangka panjang seperti pembelian secara angsuran. Sewa pembiayaan dapat dikatakan transfer risiko dan manfaat aset kepada pihak lease, di mana dengan kriteria umum yang sesuai dengan PSAK 30 sewa dan ISAK 8 transaksi yang mengandung sewa. Tetapi dalam PSAK 73 masih digunakan dari sisi pesewa atau lessor. Pengakuannya yaitu pencatatan aset dan amortisasi dilakukan oleh lessee. Pencatatan utang dan beban bunga sesuai dengan kontrak pembayaran jangka panjang. Aset tidak lagi diakui oleh lessor, piutang dan pendapatan bunga akan diakui oleh lessor. Perbandingan PSAK 73 dengan PSAK 30. PSAK 73 sewa berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Adapun definisi sewa menurut PSAK 73 adalah pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.
Standar baru ini akan mengubah secara keseluruhan pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa atau leasing. Singkatnya, entitas penyewa harus melakukan pembukuan hampir semua transaksi sewanya sebagai finance lease. Apabila ingin melakukan pembukuan operating lease, hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat, yaitu sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya atau underlying asetnya bernilai rendah. Yang termasuk kategori ini misalnya sewa ponsel, laptop, dan sejenisnya. PSAK 73 sewa digunakan untuk menggantikan PSAK 30 yang berlaku sejak 1 Januari 2012. Dari segi definisi, sewa dalam PSAK 73 dan PSAK 30 tidak terdapat perbedaan, yaitu sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lisi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Tapi dalam pemisahan komponen sewa, ada perbedaan, yaitu dalam PSAK 73, entitas penyewa dapat memisahkan komponen sewa jika penyewa mendapat manfaat dari penggunaan aset secara terpisah atau bersamaan dengan sumber daya lain yang tersedia untuk penyewa. Sementara dalam PSAK 30 tidak ada aturan khusus. Pengecualian dalam PSAK 73 yaitu sewa jangka pendek dengan waktu kurang lebih 12 bulan dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Dalam PSAK 30 tidak ada aturan khusus. Akuntansi penyewa. Dalam balance sheet, PSAK 73 mengakui aset hak guna untuk setiap sewa serta tanggung jawabnya. Sementara dalam PSAK 30, sewa operasional tidak ada aset atau liabilitas yang diakui. Sementara sewa pembiayaan, sewa aset, dan kewajiban sewa. Dalam PSAK 73, income statement, terdapat aset hak guna yaitu penyusutan, dan ada tanggung jawab sewa, di mana beban bunga atau effective interest method. Sementara dalam PSAK 30, sewa operasional pembayaran digunakan dengan straight line method, dan sewa keuangan, aset sewaan adalah penyusutan, kewajiban sewa yaitu effective interest method. Dalam cash flow statement, berapa bagian dari pembayaran sewa itu mewakili bagian utama, arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan. Bagian dari pembayaran sewa itu mewakili beban bunga. Mengoperasikan arus kas atau uang tunai aliran yang dihasilkan dari pembiayaan kegiatan atau tergantung pada kebijakan entitas. Pembayaran untuk jangka pendek sewa untuk sewa bernilai rendah aset dan sewa variabel pembayaran tidak termasuk dalam kewajiban sewa atau arus kas operasi. Dalam PSAK 30, sewa operasional yaitu arus kas operasi. Sewa pembiayaan itu adalah mirip dengan PSAK 73. Akuntansi pensewa. Dalam PSAK 73 dan PSAK 30 tidak terdapat perbedaan, di mana balance sheet diklasifikasikan sebagai pembiayaan atau sewa operasi. Sewa keuangan yaitu pengakuan aset dasar, pengakuan piutang sewa guna usaha setara dengan investasi bersih dalam sewa guna usaha. Sewa operasi yaitu terus mengakui aset yang mendasarinya. Dalam income statement, sewa keuangan, bunga diukur menggunakan metode suku bunga efektif sewa. Sewa operasi yaitu pembayaran sewa dengan dasar garis lurus atau straight line.
Ruang lingkup PSAK 73. Ruang lingkup sewa yaitu mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali pertama, sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan berupa mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui diatur dalam PSAK 64. Yang kedua, sewa aset biologis terdapat dalam PSAK 69. Ketiga, perjanjian konsesi jasa terdapat dalam ISAK 16. Yang keempat, lisensi kekayaan intelektual terdapat dalam PSAK 72. Yang kelima, hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi terdapat dalam PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, dan hak paten dan hak cipta. Pengecualian pengakuan yaitu dengan penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam pengakuan oleh penyewa untuk sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Jika penyewa memilih untuk tidak menerapkan persyaratan pengecualian pengakuan, baik untuk sewa jangka pendek maupun sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah, penyewa mengakui pembayaran aset yang terkait tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus dengan jangka waktu selama masa sewa maupun dasar sistematik lainnya. Jikalau dirasa lebih merepresentasikan pola manfaat, penyewa menerapkan opsi pengecualian, maka beban sewa diakui sebagai beban, baik dengan dasar garis lurus sistematik lain yang mempresentasikan pola manfaat penyewa. Entitas mencatat sewa sebagai sewa jangka pendek. Penyewa mempertimbangkan sebagai sewa baru jika terdapat modifikasi sewa atau terdapat perubahan masa sewa. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan aset hak guna. Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar yang sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa. Pengecualian pada pedoman aplikasi pada sewa jangka pendek yaitu kurang dari 12 bulan. Tidak mengandung opsi beli. Sewa aset bernilai rendah yaitu aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi dengan aset lain. Rendah secara absolut terdalam IFRS 5000 tanpa memperhatikan materialitas. Ketika aset baru bernilai material, maka penilaian dari aset baru jika aset disubsewakan, maka tidak memenuhi aset bernilai rendah. Contoh laptop, HP, furniture. Identifikasi sewa PSAK 73. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan, di mana jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset, misal jumlah unit produksi yang dihasilkan dari suatu peralatan yang digunakan untuk produksi, dan entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Aset identifikasian ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit. Kemudian pemasok atau supplier tidak memiliki hak substitusi substantif. Bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Penyewa secara substansial mendapat manfaat ekonomi dari penggunaan aset. Penyewa mengarahkan penggunaan aset dan kontrak mengandung sewa. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kontrak sewa. Yang pertama itu syaratnya adalah apakah terdapat aset identifikasian atau aset berwujud yang dijadikan objek sebagai kontrak sewa. Yang kedua itu apakah kita mendapatkan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan aset tersebut di masa depan. Yang berikutnya adalah apakah ada yang memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan tujuan apa aset digunakan. Yang berikutnya, apakah pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan pemasok tidak memiliki hak untuk mengubah instruksi tersebut. Yang terakhir adalah apakah pelanggan mendesain aset dengan sebelumnya menetapkan bagaimana aset digunakan.
Jikalau kelima komponen ini termasuk ke dalam kontrak sewa, dalam kos sewa, maka dia bisa diidentifikasikan sebagai kontrak sewa. Jika tidak salah satunya, maka dia tidak kontrak tersebut tidak mengandung sewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memisahkan komponen kontrak berdasarkan PSAK 73. Dari sisi penyewa, penyewa ini memiliki hak untuk mencatat masing-masing komponen sewanya sebagai sewa secara terpisah dari komponen yang sewa dari kontrak. Yang berikutnya itu, penyewa itu memiliki hak untuk menentukan harga kontraknya itu sendiri, apakah dia akan mengikuti nilai pasar atau dia akan mengikuti harga yang dibebankan oleh pesewa. Kalau misalnya tidak ada harga tersendiri ini tidak ada, maka penyewa bisa menggunakan cara observasi atau mencari tahu harga-harga yang serupa. Dari sisi pesewa, untuk kontrak yang mengandung komponen sewa, pesewa itu mengalokasikan imbalan dalam kontrak yang sudah tercantum dalam PSAK 72. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan masa sewa menurut PSAK 73. Masa sewa ini dimulai dari pada tanggal permulaan kontrak sewa. Berikutnya, apabila di akhir masa kontrak sewa, penyewa ini memiliki hak untuk mengeksekusi opsi, yakni memperpanjang sewa. Yang kedua itu, penyewa juga mempunyai hak untuk tidak memperpanjang sewa berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat setelah periode sewa berakhir. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan masa sewa. Periode sewa akan berubah ketika penyewa itu mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak ada dalam penentuan masa sewa. Yang berikutnya, penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Yang berikutnya itu terdapat suatu peristiwa yang secara kontraktual terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian kembali masa sewa. Penyewa menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau tidak pada saat terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi berada dalam pengendalian penyewa dan mempengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk penyewa terkait pengakuan. Pengakuannya itu diakui pada saat tanggal permulaan, yakni mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang pertama itu, selanjutnya ada pengukuran. Yang pertama ini ada pengukuran awal. Jikalau pengukuran awal aset hak guna ini, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Nah, biaya perolehannya ini yang pertama ada jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang sudah dikurangin oleh insentif sewa yang diterima. Yang berikutnya ada biaya langsung awal. Yang terakhir ada estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa, seperti misalnya kalau memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset ke kondisi semula yang disyaratkan dalam ketentuan sewa. Pengukuran awal liabilitas sewa itu, yang pertama pada tanggal permulaan penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai saat ini, di mana pembayaran sewa itu belum dibayar. Yang kedua itu pembayaran sewa mendiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit. Jika suku bunga dapat tentukan, jika tidak dapat tentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Nah, pembayaran sewa ini
Pembayaran sewa ini meliputi apa aja sih? Yang pertama itu pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif sewa. Yang berikutnya itu pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suku bunga. Yang ketiga itu jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Yang keempat itu harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi beli tersebut. Yang terakhir itu pembayaran penalti karena penghentian sewa yang sebelumnya. Penghentian sewa ini dilarang dalam kontrak sewa yang sudah dibuat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran selanjutnya pada aset hak guna. Nah, setelah tengah permulaan, penyewa berikutnya mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya. Model biaya itu apa aja sih? Model biaya itu yakni di dalamnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau akumulasi kerugian penurunan nilai. Yang kedua itu disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Nah, model pengukuran selanjutnya selain model biaya, yang berikutnya adalah model nilai wajar. Nah, jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK 13 yakni membahas mengenai aset properti investasi, maka penyewa juga harus menerapkan model nilai wajar untuk aset hak guna yang memenuhi dalam PSAK 13. Yang berikutnya, jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap di mana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16 aset tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut. Tadi kita sudah membahas mengenai pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna. Sekarang kita akan membahas mengenai pengukuran selanjutnya untuk liabilitas sewa. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. Yang kedua, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Yang ketiga, mengukur kembali jumlah tercatat, merefleksikan kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam PSAK paragraf 39-46. Nah, jadi mengukur liabilitas sewa ini meningkatkan jumlah tercatat, mengurangi jumlah tercatat. Kita ini bisa terapkan kalau kita menggunakan effective interest method. Berikutnya itu bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode itu jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Lalu penyewa mengakui bunganya ini dalam laba rugi dengan menetapkan pernyataan lain yang relevan. Yang pertama adalah bunga atas liabilitas sewa. Yang kedua adalah pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian kembali liabilitas sewa. Nah, penyewa itu mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak guna. Yang kedua itu jika jumlah tercatat aset hak guna berkurang menjadi 0 dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi. Jadi kalau misalnya aset hak gunanya udah nominalnya 0 dan tapi masih ada pengurangan juga, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembalinya itu dalam laba rugi. Yang berikutnya itu penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskon revisian jika yang pertama terdapat perubahan masa sewa, yang kedua terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar. Berikutnya kita akan mempresentasikan mengenai modifikasi sewa. Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika yang pertama modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar. Yang kedua, imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga sendiri. Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah,
pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian. Yang kedua itu menentukan masa sewa dari sewa modifikasian. Yang ketiga itu mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan yang pertama menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewanya. Yang kedua itu membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai penyajian dalam laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu aset hak guna itu dicatat secara terpisah dari aset lainnya. Kalau misalnya tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah, maka bisa menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama yang digunakan untuk menyajikan aset yang lainnya. Dan yang kedua harus diungkapkan aset hak guna itu ada di pos mana. Yang kedua itu liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka dalam catatan atas laporan keuangan maka harus diungkapkan di pos manakah yang terdapat liabilitas sewa tersebut. Berikutnya ada penyajian dalam laporan laba rugi. Kalau misalkan aset hak guna itu memenuhi definisi properti investasi, maka tidak diterapkan penyajian aset hak guna secara terpisah. Nah, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan beban bunga atas liabilitas sewa, yang kedua beban penyusutan atau depreciation expense, yang ketiga itu beban bunga atas liabilitas sewa yang merupakan komponen biaya keuangan. Berikutnya ada penyajian laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, penyewa itu harus mengklasifikasikan pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam financing activity. Yang kedua itu pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSA kedua untuk pembayaran bunga. Yang ketiga pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam operating expense. Berikutnya ialah pengungkapan. Tujuannya adalah penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam CLK serta memberikan informasi melalui laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas sebagai dasar bagi pengguna laporan keuangan. Nah, penyewa mengungkapkan jumlah-jumlah di berikut ini untuk periode pelaporan. Untuk daftar-daftarnya bisa dilihat di slide yang ada yang sudah disajikan. Jadi kita sudah menjelaskan perlakuan akuntansi untuk penyewa. Sekarang kita akan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pesewa atau lessor. Yang pertama itu pesewa itu harus mengklasifikasi masing-masing sewanya sebagai operating lease atau financial lease. Yang kedua itu sewa harus diklasifikasikan sebagai financial lease jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jadi mengalihkan seluruh hak untuk menggunakan aset tersebut dan dapat mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial atau secara menyeluruh seluruh risiko dan hak dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Financial lease. Dalam pengakuan, pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pengukuran awal, pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk
Mengukur investasi neto sewa. Jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama atau disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa untuk mengukur investasi neto dalam subsewa. Biaya langsung awal selain yang ditimbulkan oleh pesewa, pabrikan atau dealer dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Investasi neto sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan sebagai berikut. Pembayaran sewa atau termasuk pembayaran tetap secara substansi, dikurangi dengan insentif sewa terutang, pembayaran sewa variabel yang tergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang terkait dengan penyewa atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut. Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan pembayaran penalti karena menghentikan sewa jika penyewa dan akan mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pengukuran selanjutnya, pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Pesewa mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematik dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa terkait dengan periode tersebut untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam ED/PSAK 71. Pesewa meninjau ulang secara reguler nilai residual tak terjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan nilai residual tak terjamin estimasian, maka pesewa merevisi alokasi penghasilan selama sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang terutang. Pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dengan menerapkan PSAK 58. Modifikasi sewa itu pesewa mencatat modifikasi sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih. Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Modifikasi sewa pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, maka pesewa mencatat modifikasi tersebut sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dan mengukur jumlah tercatat aset mendasar sebagai investasi neto sewa segera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa. Jika tidak, maka pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK 71 dan instrumen keuangan. Dalam financialist, pengungkapannya yaitu laba atau rugi penjualan. Kedua, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa dan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Operating list atau sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Pesewa mengakui biaya termasuk penyusutan yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset mendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa. Kebijakan penyusutan atas aset pendasar yang dapat disusutkan
untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan penyesuaian normal pesewa untuk aset serupa sesuai PSAK 16 dan PSAK 19, aset tak berwujud. Pesewa menerapkan PSAK 48 untuk penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai. Pesewa pabrikan atau dealer tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekuivalen dengan penjualan. Modifikasi sewa operating lease yaitu pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi. Dalam mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Penyajian operating lease yaitu pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Pengungkapan operating lease. Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Untuk sewa operasi, penghasilan sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak tergantung pada suatu indeks atau suku bunga. Untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menetapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam PSAK 16 aset tetap. Pesewa memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan sewa operasi. Pesewa memberikan pengungkapan sesuai PSAK 16 aset tetap untuk aset yang merupakan sewa operasi berdasarkan kelas aset pendasar secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan digunakan pesewa. Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13 properti investasi, PSAK 19, PSAK 48 penurunan nilai aset dan PSAK 69 agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan dengan akan diterima secara tahunan, minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Transaksi jual dan sewa balik. Jika entitas atau penjual penyewa mengalihkan aset kepada entitas lain atau pembeli pesewa dan penyewa aset tersebut kembali dari pembeli pesewa, maka baik penjual penyewa maupun pembeli pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa. Kemudian untuk menilai apakah pengalihan aset merupakan penjualan, entitas menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut. Pengalihan aset merupakan penjualan jika pengalihan aset oleh penjual penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset. Maka satu penjual penyewa mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual penyewa. Dengan demikian, penjual penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli pesewa. 2. Pembeli pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam pernyataan ini. Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian di bawah ini untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar. Yang pertama, jika di bawah harga pasar maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar muka. Yang kedua, jika di atas harga pasar maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli pesewa kepada penjual penyewa. Pengalihan aset bukan merupakan penjualan jika pengalihan aset oleh penjual penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk dicatat sebagai penjual aset, maka 1. Penjual penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan
EDPS AK 71 instrumen keuangan. Kedua pembeli pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan EDPS AK 71 yaitu instrumen keuangan. Dalam pembahasan PSAK 73, kita mengambil contoh implementasi PSAK 73 kepada PT Air Asia Indonesia Tbk. Proses bisnis PT Air Asia Indonesia Tbk. PT Air Asia Indonesia Tbk melalui entitas anak PT Indonesia Air Asia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha penerbangan komersial berjadwal. Strategi usaha, fokus utama perseroan adalah tetap menjaga beban biaya agar selalu tetap rendah untuk memastikan layanan yang kompetitif. Terus memanfaatkan jaringan luas Air Asia Group yang memberikan beragam pilihan destinasi. Perseroan juga percaya pada kekuatan brand. Perseroan juga meningkatkan kapasitas dan membuka rute baru. Kegiatan utama PT Air Asia adalah sebagai perusahaan jasa penerbangan, konsultasi bidang bisnis, manajemen, dan administrasi, pengawasan, evaluasi, dan strategi, pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain, serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan. Segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak. Pengembangan bisnis, menjalankan usaha perdagangan umum termasuk antara lain impor dan ekspor, bertindak sebagai grocer, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan atau badan hukum lainnya. Perseroan melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa setelah PSAK 73 berlaku efektif sebagai leasing. Pada tanggal 30 Juni 2020, IAA memiliki transaksi sewa operasi atas 22 pesawat Airbus Type A 320 dengan masa sewa yang akan berakhir paling lama tahun 2028. IAA menerapkan PSAK 73 pada 1 Januari 2020. Penyesuaian komitmen sewa dicatat dalam akun sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian financial lease dan operating lease. IAA diharuskan untuk membayar dana pemeliharaan untuk pesawat yang disewa kepada lessor. IAA berkewajiban membayar dana pemeliharaan pesawat sampai dengan berakhirnya perjanjian. Berikutnya kita akan mengukur aset hak guna sesuai dengan transaksi sewa yang sudah disajikan di slide sebelumnya. Biaya perolehan ini kita asumsikan meliputi pembayaran sewa untuk aset hak guna sebesar 5.203.678.571.970 rupiah. Untuk pembayaran minimum sewanya sudah dilampirkan di slide selanjutnya. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai pengukuran selanjutnya dari aset hak guna. Terdapat akumulasi depresiasi aset hak guna sebesar 527.317.100.877 dengan menggunakan metode garis lurus. Kita menggunakan di sini asumsi bahwa penyewa tidak akan mengeksekusi opsi beli, maka umur manfaat aset hak guna ialah sebesar 8 tahun terhitung dari tahun 2020. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai penyajian. Aset hak guna ini disajikan dalam aset tetap. Dapat dilihat bahwa ada aset hak guna, penyesuaian dengan penerapan PSAK 73. Lalu ada akumulasi penjualannya juga untuk aset hak guna, dapat dilihat di gambar yang sudah tersedia di slide.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran liabilitas sewa. Untuk pengukurannya itu sebesar 3.706.822.160 rupiah, yakni nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Untuk penyajian liabilitas sewa dapat kita lihat bahwa liabilitas sewa ini terdapat dalam pos liabilitas jangka panjang dengan nama akun, yakni kewajiban sewa pembiayaan. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait penerapan PSK 730 kepada PT Air Asia terkait transaksi sewa. Yang pertama ini ada pengakuan awal untuk transaksi pembelian pesawat yang sudah dijelaskan sebelumnya itu. Dia itu diakui sebagai aset sewa pembiayaan karena sewa pembiayaan mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Berikutnya itu pengukuran aset sewa pembiayaan sebesar 385.15.597.707 rupiah. Nah, untuk pengukuran selanjutnya, karena belum diterapkannya PSK 73, maka pengukuran selanjutnya itu dicatat sebagai beban sewa pesawat. Untuk penyajiannya itu disajikan dalam aset tetap dengan pos aset sewa pembiayaan dengan nama akun, yakni pesawat. Nah, selanjutnya untuk penyajian terkait dengan beban sewa pesawat, karena masih PSK 730 belum dicatat sebagai beban depresiasi, maka pengeluaran atau penurunan dari nilai sewa pesawatnya ini, nilai pesawatnya ini dicatat sebagai beban sewa pesawat. Nah, dampak dari penerapan PSK 73 kepada laporan keuangan PT Air Asia yang pertama menyebabkan kenaikan kewajiban sewa pembiayaan sebesar 375.534.957 US dollar dan peningkatan aset tetap sebesar 5.160.397.224.371 rupiah. Berikutnya kita akan menganalisis dampak dari PSK 73 terhadap rasio-rasio keuangan yang informasinya kita dapatkan dari income statement dan juga balance sheet. Dapat untuk angka dari laporan untuk dari income statement dan balance sheet yang disajikan secara parsial di slide ini dapat dilihat di slide yang sudah kami sajikan. Analisanya adalah debt equity ratio itu sampai menyentuh angka negatif karena industri memiliki komitmen sewa di masa depan yang besar, sehingga liabilitas juga mengalami peningkatan. Ekuitas juga mengalami penurunan akibat adanya depresiasi dan juga beban pajak tangguhan atas sewa. Di sini ROE mengalami kenaikan yang cukup baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kami dalam presentasi. Terima kasih semuanya sudah menyimak presentasi kami pada hari ini.